Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat datang para mahasiswa baru Universitas Siliwangi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saat ini kita mengadakan tatap muka, walaupun secara virtual. Namun hal ini semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar. Karena hanya dengan belajar, kita akan memperoleh pengetahuan untuk bekal kita selama hidup di dunia dan untuk memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan silabus pendidikan agama Islam yang telah disusun oleh Koordinatoriat Mata Kuliah Wajib Umum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib umum. Dan ini diberikan kepada semua prodi S1 di Universitas Siliwangi. Dengan beberapa dosen pengampu, sebagaimana telah ditunjuk dan di prodi Anda yang menjadi dosen saya, yang menjadi dosennya adalah menjadi pengampunya, dosen pengampunya adalah saya sendiri. Saudara sekalian, kita lanjutkan landasan filosofisnya. Yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan sistem nilai ketuhanan, dengan sistem nilai agamis. Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi Indonesia sebagai negara dengan sistem nilai ketuhanan, menjamin agama, menjamin pemeluknya untuk melaksanakan agamanya dengan baik. Yang kedua, pendidikan agama menjadi bagian sistem pendidikan nasional, berupa pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, mahasiswa sebagai individu harus memiliki karakter berbasis nilai agama. Itu bagi seorang muslim harus memiliki karakter berbasis nilai agama Islam. Karena setiap perilaku kita, tindak tanduk kita harus didasarkan pada nilai agama kita, yaitu agama Islam. Dan yang keempat, mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral membangun bangsa berlandaskan nilai dan karakter religius. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jelas, sebagai warga negara, ini tanggung jawab kita nih, tanggung jawab moral nih, untuk membangun bangsa, tidak berlandaskan apa, tapi nilai-nilai dan karakter religius ini tampil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan yuridisnya apa? Silakan Anda cermati di video ini. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang keempat
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Permendikti Nomor 44 serta PMA Nomor 5 tahun 2020. Ini yang menjadi landasan yuridis mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam. Nah, sedikit saya akan menyampaikan deskripsi pendidikan agama Islam. Bahwa mata kuliah PAI atau Pendidikan Agama Islam ini merupakan mata kuliah umum yang wajib ditempuh mahasiswa pada semua program studi yang ada di Universitas Siliwangi. Dan tentu ini semua adalah upaya mewujudkan visi misi kampus kita, yaitu Universitas Siliwangi. Yang kedua, mata kuliah PAI pada PTU adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual. Kemudian melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multiperspektif. Ketiga, dalam mata kuliah PAI dibahas mengenai materi tentang teori ketuhanan, manusia, apa itu manusia, bagaimana itu manusia, agama, dan konsep-konsep dasar tentang Islam meliputi apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, budaya, dan wawasan kebangsaan dalam Islam, serta moderasi beragama. Ini deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam. Visinya apa? Visi pendidikan agama Islam adalah terwujudnya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Udkhulu fis-silmi kafah. Dia mewujudkan mahasiswa memiliki kepribadian utuh, ya. Mana ajaran Islam ini ya, sebagai landasan berpikir, berperilaku dalam mengembangkan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Apapun keilmuan Anda, apapun profesi Anda, tetap agama Islam harus menyinari setiap kepribadian, harus menyinari Anda dimanapun berada, dalam keadaan apapun sebagai siapapun, dan apapun profesi Anda. Makanya ini bisa lebih detail dapat dilihat dari misinya. Misi PAI ini adalah yang pertama, mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang baik bagi mahasiswa. Ini misi psikopedagogisnya ya. Jadi Anda itu keimanan Anda, ketakwaan Anda, ya, akhlak mulia Anda, karakter Anda ini harus mampu dikembangkan, harus mampu terkembangkan potensinya. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa berkehidupan Islami baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, tentu harus memiliki syakhsiyah salihah. Harus memiliki pribadi yang baik. Karena dengan pribadi yang baik, kehidupan anggota keluarga akan baik, anggota masyarakat yang akan baik juga. Dari syakhsiyah salihah akan tercipta manzilah sakinah, dari manzilah sakinah akan tercipta qaryah hasanah, dari qaryah hasanah akan tercipta baldah thayyibah warbun ghafur. Sehingga sebagai warga negara yang baik, ini misi psikososialnya. Yang ketiga, membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini misi sosial kultural. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Silakan. Di fakultas apa saja Anda, di prodi apa saja Anda, kita akan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu yang Anda kaji.
Berikutnya, tujuan mata kuliah ini adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam diri mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Yang kedua, memperkokoh karakter muslim dalam diri mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan norma-norma Islam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Allah, hablum minallah, ya, diri sendiri, sesamanya, dan lingkungannya, hablum minannas. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran dan akhlak yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Yang keempat, mengantarkan mahasiswa agar mampu bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia. Serta yang kelima, membimbing mahasiswa untuk mengembangkan penalaran yang benar dan baik, serta berpikir kritis dalam memahami berbagai masalah aktual dan menyikapinya dengan perspektif Islam. Itu tujuan mata kuliah kita. Ya. Nah, ini metodologi pembelajarannya, ya, pendekatannya yang pertama ini student centered approach. Anda bisa lihat nih, metodenya juga CTL dan PBL. Kita akan tekniknya yang kita akan gunakan, ada ceramah, ada pemecahan masalah, ya, tanya jawab, dan nanti tugasnya ada tugas terstruktur dan ada tugas mandiri. Dan media yang dipakai ini tentu sekarang musim daring, yaitu internet. Nanti Anda akan ada tugas dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi virtual, aplikasi daringnya nanti kita akan diskusikan bersama melalui grup khusus. Ya. Dan sumbernya adalah buku PAI Universitas Siliwangi. Buku ini. Evaluasi prasyarat nilai PAI ini Anda harus lulus 2. Yang pertama, baca Al-Quran. Dan yang kedua, Anda harus mengikuti kuliah duha. Nanti ada pemberitahuan kapan waktunya kuliah duha. Dan Anda wajib mengikuti kuliah duha tersebut. Ya, ini bobot SKS-nya, silakan Anda bisa baca sendiri. Perhatikan di video ini, ya. Tatap muka, kuliah duha, BBHQ, tugas mandiri seperti apa. Silakan. Nah, ini evaluasi juga ini. Mahasiswa pada mata kuliah ini didasarkan atas kehadiran minimal 75%. Nanti kita akan menggunakan beberapa media daring, baik melalui Zoom, Google Meet, atau media lainnya seperti Google Classroom. Ya. Yang kedua, nanti Anda diberikan tugas. Dan yang ketiga, aktivitas perkuliahan, penyajian dan diskusi untuk evaluasinya. Yang keempat, ujian tengah semester, dan yang kelima, ujian akhir semester. Ini masih, silakan Anda lihat nih. Nilai akhir diperoleh dengan mengakumulasi nilai setiap aspek sesuai dengan nilai dan bobotnya, kemudian dibagi. Lalu rincian materinya apa saja? Yang pertama, pertemuan pertama itu pengantar perkuliahan, seperti di YouTube sekarang ini. Yang kedua, pertemuan kedua, kita akan mengkaji Islam dan metodologi memahami Islam. Bagaimana memahami Islam? Metodologinya bagaimana? Yang ketiga, kita akan mengkaji manusia dan agama.
Pertemuan keempat akan mengkaji sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Pertemuan kelima, kita akan mengkaji ijtihad dan produknya. Pertemuan keenam, kita akan menelisik bagaimana akidah kita. Kita akan kaji sistem keyakinan dalam Islam. Yang ketujuh, kita akan mengkaji syariah, yaitu aktualisasi dari ajaran Islam. Dan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Bagaimana ujian tengah semester? Nanti kita akan sampaikan. Pertemuan ke-9, kita akan mengkaji akhlak, di mana ini merupakan dimensi moral dalam Islam. Pertemuan ke-10, muamalah, yaitu interaksi dalam Islam. Pertemuan 11, pernikahan, bagaimana membangun keluarga yang islami. Pertemuan ke-12, masyarakat madani dalam perspektif Islam. Pertemuan ke-14, kita akan mengkaji, pertemuan ke-13, kita akan mengkaji budaya dan sejarah perkembangan Islam. Pertemuan ke-14, kita akan mengkaji Islam dan kebangsaan. Dan pertemuan ke-15, moderasi beragama. Dan ditutup pertemuan 16, ujian akhir semester. Nah, daftar pustaka atau referensi yang kita pakai ini adalah buku pendidikan agama Islam. Ini disusun oleh tim dosen pendidikan agama Islam Universitas Siliwangi. Nah, bagi mahasiswa ini silahkan yang membutuhkan bisa memesan melalui link di bawah ini. Anda bisa lihat di slide, ya, ada linknya untuk pemesanannya. Kenapa? Karena kita nanti akan mengkaji bersumber dari sini dan ada penugasan-penugasan. Nanti kita akan lihat ya. Nah, karena sekarang musim online, tentu perlu tata tertib perkuliahan daring. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring sesuai jadwal yang ditentukan atau yang disepakati bersama. Wajib nih, jangan sampai musim daring ini jadi sebuah alasan Anda untuk bermalas-malasan. Yang kedua, mahasiswa menggunakan pakaian rapi, sopan, dan menutup aurat selama perkuliahan berlangsung. Jangan sampai ketika Anda kuliah hanya menggunakan kaos oblong saja dan perempuan tidak menutup aurat. Karena ini mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga, wajib menyalakan kamera. Ya, tolong kameranya diaktifkan, tetapi menonaktifkan mikrofon selama perkuliahan, kecuali yang terlibat dalam perkuliahan dalam arti berdiskusi atau ada yang ditanyakan. Kemudian tidak diperkenankan melakukan aktivitas lainnya selama perkuliahan berlangsung. Ya, jangan sampai ketika perkuliahan malah jalan-jalan ke sana kemari, ya. Tidak fokus. Ya. Kemudian mengisi daftar hadir dan keluar kelas sesuai petunjuk dosen. Nanti kita ada petunjuk khusus ya. Kemudian tampilkan etika, akhlak Anda selama perkuliahan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Dan jika ada hal-hal yang terkait kendala perkuliahan dalam bentuk apapun, silakan Anda komunikasikan kepada saya selaku dosen pengampu Anda. Bagaimana teknis perkuliahannya? Ya, ini Anda bisa lihat pertemuan ke-3 sampai 7, setiap mahasiswa diinstruksikan untuk memiliki buku teks PAI. Ini, ya, buku teks PAI. Setiap sebelum perkuliahan, mahasiswa ditugaskan membaca buku sesuai bab atau tema pertemuan yang telah ditentukan.
Setelah dibaca, mahasiswa ditugaskan membuat peta konsep mind map. Di sini ada peta konsep. Nah, ini peta konsep. Ya, di lembar tugas ini. Tersedia di buku PAI. Kemudian, absensi ini melalui grup WA nanti ya. Nah, Anda juga nanti akan ditunjuk untuk speak up atau presentasi acak ya di setiap pertemuan ini. Dengan durasi maksimal 5 menit per orang nih. Ini harus dihafal nih tanpa melihat catatan ya. Tanpa melihat catatan ini. Kemudian setelah itu baru kita mengadakan diskusi. Sehingga Anda bisa dilihat di sebelah kanan ini. 1-15 menit tilawah, terus baca Quran dulu ya. Kemudian 16-30 menit absensi dan pengumpulan tugas mingguan. Berarti nanti Anda diharuskan mengerjakan evaluasi pembelajaran seperti ini. Ya. Kemudian presentasi individu yang tadi yang dari mind map itu yang ada di buku itu ya. Kemudian diskusi dan penjelasan dari saya ya, penjelasan materi-materi yang telah Anda baca dan telah dibuat peta konsepnya. Kemudian kesimpulan dan penutup. Ini untuk pertemuan ketiga dan ketujuh. Kenapa pertemuan ketiga dan ketujuh? Pertemuan pertama sekarang ya. Pertemuan kedua nanti masih saya selaku pengampu mata kuliah PAI sambil Anda mencari buku teks PAI-nya. Pertemuan ketiga baru Anda mengkaji buku itu dan melakukan instruksi sesuai yang ditugaskan oleh dosen masing-masing. Tentu dalam hal ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Ini teknis perkuliahan. Pertemuan ke-9 sampai ke-13 perkuliahan diisi dengan diskusi kelompok. Dibuat 5 kelompok dengan dikoordinir oleh ketua kelas ya. Siapkan PPT, kemudian silakan berdiskusi, terdiri dari pemakalah, ada MC-nya, ya silakan. Dan semua yang bertugas membuat laporan pelaksanaan diskusi tersebut. Caranya tetap 1-15 menit tilawah Quran, kemudian absensi dan pengumpulan tugas, tetap pengumpulan tugas itu evaluasi ini ya yang ada di buku, kemudian presentasi kelompok, diskusi, penjelasan materi, kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron jazilan, syukron kathiron, thank you, terima kasih, hatur nuhun, matur nuhun. Apabila ada yang belum paham, Anda bisa mengontak saya secara pribadi atau di grup ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.